Oke guys, jadi kali ini gue bakalan bahas satu token yang token ini mungkin orang udah pada banyak tahu dan banyak juga holdersnya dan sudah banyak orang yang stres karena membeli token ini nggak bisa kaya-kaya gitu kan. Ya kalian sudah tahu pasti itu apa, token apa, yang mana suaranya. Aduh. Oke, jadi ini adalah pembahasan mengenai daripada si Dogezilla, oke? Karena jujur secara pribadi sebenarnya kalau misalkan orang berpikir bahwa ya gue belinya si Dogezilla ya karena memang buat investasi, oke? Berarti bagus dong. Nah, cuman yang jadi persoalannya kan sebenarnya banyak orang-orang yang di luar sana yang ingin masuk dalam dunia cryptocurrency, terus harganya masih murah. Habis itu mereka berharap bahwa beli malam, besoknya ngepam. Nggak gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kalian membeli token-token yang memang sekiranya tuh dari segi potensialnya hanya sebatas sebagai investasi gitu kan. Gitu. Jadi kali ini gue bakalan bahas mengenai update daripada si Dogezilla. Jadi kalau kalian mau tahu lebih dalam dan lebih lanjut mengenai perkembangan si Dogezilla ini, silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Akai. Jadi channel ini tuh adalah channel dimana kamu bisa banyak belajar perihal sudut pandang, pola pikir, terus pelatihan mental agar kamu nggak terlalu FOMO dan tidak terlalu rakus dalam dunia cryptocurrency. Jadi pastinya kalian dapat cuan terus gitu. Dan oleh karena itu kalian harus subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Dan kalau kalian lihat di layar handphone kalian, gue ngadain giveaway menuju 50.000 subscriber. Itu hadiahnya 10 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi jadi masing-masing gue bakalan kasih kalian 2 juta rupiah. Syaratnya gampang banget, tinggal subscribe channel gue dan follow Instagram gue dan tinggalkan jejak di setiap kolom komentar. Oke? Apa sih sebenarnya hal yang menarik daripada si Dogezilla ini? Oke, dari kalau misalkan kita melihat dari candlestick aja, sebenarnya si Dogezilla ini memang sudah mengalami penurunan yang sangat-sangat luar biasa ya. Luar biasa banget. Tapi memang kemarin pas dia pembakaran yang 420 kuadriliun tuh gila-gilaan ya. Jadi bener-bener naik sangat drastis banget tuh waktu itu. Cuman sekarang sudah turun lagi dan bahkan kalau misalkan kita lihat di sini dia sudah mengalami penurunan 8,60%. Padahal kalau misalkan token-token lain itu paling cuma dua, kayak si FAC atau kayak Baby Sweep, saya Tama gitu, Baby Doge 2. Nah, kalau si Dogezilla ini dia turun sampai 8,60 gitu. Menurut gue secara pribadi sih ya, karena memang lagi fase si Dogezilla ini tidak ada lagi yang meng-up projectnya, dalam artian apalagi nih yang harus dikeluarin si Dogezilla selain daripada pembakaran itu. Nah, karena kalau misalkan kita tahu ya vault betanya kemarin terkait segi keamanan seperti itu kan rilis memang, tapi nggak terlalu menggembor-gemborkan banget gitu. Paling itu pun juga dapat versi beta yang cuman orang bisa masuk 100 orang doang gitu. Nah, belum rilis bener-bener rilis project-project lainnya. Tapi secara pribadi memang kalau menurut gue secara pribadi ya, si Dogezilla ini memang cocok banget untuk kita investasikan untuk jangka panjang ya, minimal sampai yang pernah gue bilang dulu ya, 50 tahun. Cocok banget buat cucu-cucu kita. Astagfirullahaladzim, emang Dogezilla tuh unik sih. Tapi memang kadang tuh token yang kayak di apa namanya, kayak token ini gue, anak-anak Dogezilla udah tahu ya. Cara gue ini bukan gue ngerendahin apa segala macam, karena memang gue ya kayak gini gitu. Buat hibur-hibur aja sih sebenarnya, biar anak-anak Dogezilla tuh nggak pada lesu, lemes segala macam gitu. Pada intinya sih kalau misalkan lu tanya gue, secara pribadi gue menantikan banget setiap project-projectnya yang rilis, karena kalau misalkan kita lihat dari
Si Dogezilla ini sendiri memang dia punya banyak banget project ya, baik dari Dogezilla Vault, Zilla Verse, Zilla Swap, Zilex, Zilla Pi, Zilla Max, Zilla Crypt, banyak banget ya. Nah, cuman yang jadi kita tunggu itu adalah perilisan dan apa namanya pembuatan daripada plan jalan petanya, peta jalannya lah si Dogezilla ini gitu. Karena dilihat daripada dia kan nggak bagiin ke kita, dia tuh cuma bilang kayak udah nih ya gue udah punya project dan lain-lain segala macam. Itu sih sebenarnya sedikit minus daripada si Dogezilla itu. Tapi kalau misalkan kita melihat dari segi holders itu sendiri, menurut gue secara pribadi untuk si Dogezilla sendiri sudah cukup lumayan banget karena dia sudah memiliki holders 3004 ya. 3004 berapa nih sih? Ini bacanya 3000. Ya, 3004 ya. 304.000. 304.000. Belit banget nih. Nah, seperti itu dan pembakaran kemarin 420 kuadrilin itu benar-benar juga menjadi ikonik buat si Dogezilla itu sendiri gitu. Dan sebenarnya ada satu hal yang sangat menarik yang gue lihat daripada si Dogezilla ini kemarin kalau nggak salah tuh ya. Dia masuk ke dalam pembahasan si ini BSC Games Alert. Cuman jadi persoalannya adalah pas gue teliti sepertinya ini tuh adalah kayak semacam apa ya, kayak influencer aja gitu, bukan sebatas daripada si punya akun Binance Smart Chain real gitu kan. Jadi ini tuh bisa aja sih siapa lagi namanya si Dogezilla nge-hire gitu, membayar si ini atau kayak nge-endorse lah segala macam, bisa aja. Cuman jadi persoalannya adalah kalau misalkan kita lihat dari peta yang token yang dirilisnya itu ada di sini jelasin 5 kripto teratas yang akan menciptakan miliarder dan triliuner. Yang pertama Baby Doge, Saitama, Doge, Dogezilla, Drover Inu dan Fake. Nah gitu. Kalau gue baru tahu nih Drover Inu belum ada. Yang lain mah gue udah tahu itu. Gitu sih. Nah, tiba-tiba kenapa muncul ada Dogezilla di sini gitu. Tapi kalau misalkan memang secara pribadi nih ya, wah gila sih kalau misalkan lu investasi nih di Dogezilla tuh, kalian tuh beli 5.000 aja, beli 10.000, beli 14.000 $1 gitu. Itu udah banyak banget anjir sumpah. Seriusan, 14.000 $1 itu udah banyak banget. Kalian udah bisa dapat triliunan di situ. Udah bahas untuk tokennya ya, karena jujur wah gila sih. Cuman kalau misalkan pas tadi gue cek apa namanya trust wallet gue, anjir udah minus banget udah. Gue nggak tahu sisa profit gue tuh kayak lah kenapa kagak naik ini malah kayak hampir jadi nol gitu di situ kayak aduh. Tapi ya gitu, gimana dalam artian ya kembali lagi ke mental dan psikologis kita. Gue harap kalian tetap semangat sih sebenarnya, ya pasti harus semangat sih gitu. Masa iya mau cut loss gitu kan, nggak mungkin dong. Tapi pada intinya sih kalau misalkan kita lihat daripada si Dogezilla ini udah apa ya, dalam artian udah nggak sembunyi-sembunyi lagi, karena kemarin memang dia suka banget ya kadang update kadang enggak gitu kan, seperti itu ya. Dan di sini ada dia ngirim si Nine Zeros ini, dia ngirim gift terus ada bom meledak gitu kan. Mungkin bisa aja dia berharap bahwa Dogezilla ini bakal menggemparkan nih, atau bisa juga hancur gitu kan. Jadi ada dua opsi nih di sini, bisa menggemparkan atau bisa juga hancur gitu. Jadi ada dua opsi itu sebenarnya yang jadi persoalan. Di sini juga dijelasin nih, ada chart-chartnya di kayak penaikan segala macam. Cuman gue saranin kalian ya, itu tadi kembali lagi bahwa kalau untuk skala Dogezilla benar-benar kalian harus gunakan sebagai investasi aja, oke? Jadi jangan terlalu berharap lebih segala macam gitu. Paling kalian bermain berapa dolar aja di sini. Kalau misalkan kalian mau beli di harga sekarang pun sebenarnya jauh-jauh lebih murah gitu kan dibanding yang kemarin-kemarin. Jadi jangan terlalu over budget kalian kesini si Dogezilla, karena ya takutnya kalian kecewa gitu. Kecuali kalau misalkan memang kalian sudah bagi-bagi spend duit kalian dan kalian punya duit banyak segala macam, ya udah beli aja ya beberapa gitu kan. Karena kalau misalkan kalian investasi nunggu 50 tahun gitu, ya lumayan kan buat cucu-cucu kalian. Enggak mungkin lah. Paling kalian bisa udah cuan sih dari Dogezilla ini udah 5 tahun ke depan udah cuan banyak sih gitu.
Atau mungkin bisa aja 2 tahun ke depan sebenarnya kalian udah dapet cuan. Cuman pada intinya kembali lagi, yuk mentalnya diperbaikin lagi. Terus stigma untuk terhadap si Dogezilla ini diperbarui lagi. Jangan pernah terlalu over terhadap si Dogezilla gitu. Santai aja, kalem-kalem aja gitu. Tapi kalau misalkan dikasih bonus, kalau misalkan dia naik, ngepam segala macam, alhamdulillah banget. Tapi kalau misalkan memang ya dia sideways bahkan turun segala macam, tapi semoga aja nggak ada indikasi scam ataupun rugful daripada si Dogezilla ini gitu. Itu sih pembahasan. Jadi buat para holders tetap semangat karena grupnya juga asik-asik, anak-anaknya kalau kalian masuk di Telegramnya asik-asik gitu. Jadi cuman kalau misalkan kalian bahas masuk satu token di situ terus kalian bahas token lain ya pasti di mana-mana pun itu kan bukan rumah itu token lain ya. Jadi kalau kalian mau bahas ya bahas Dogezilla aja gitu kan, atau nalar pikiran liar kalian terhadap daripada si Dogezilla itu pasti anak-anak juga menyambut gitu. Tapi kalau misalkan lu udah lu pembahasannya juga songong, terus lu juga bawanya token-token lain di situ ya juga siapa sih di mana-mana orang kayak gitu. Lu masuk rumah orang nih gitu kan, terus lu cerita lah anak tetangga udah ranking 1 kenapa lu kagak, nah, pasti diusir sama emaknya lah gitu guys. Jadi kebanyakan kalian apaan nih sangar-sangar banget nih, nggak boleh kayak gitu karena mungkin kalian juga yang mau berbuat seperti itu sih di grup-grup yang tertentu gitu. Kecuali kalau misalnya memang grup umum gitu kan, atau grup-grup para YouTubers, nah kalian bisa aja bahas-bahas token-token lain di situ karena memang tempat sharing gitu kan. Dah gitu aja pembahasan mengenai si Dogezilla, dan enjoy aja sebenarnya dengan Dogezilla ini. Menurut gue secara pribadi ya itu tadi, mindsetnya, stigmanya harus diperbarui lagi untuk perihal investasi gitu. Oke, seperti itu aja. Sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan daripada channel ini. Dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.